Tahu lah pasti jawabannya musik bayaran kecil dong. Enak aja gitu loh. Tapi kalau di pemerintah ada gubernur, ada wali kota, bupati. Ah, nggak ngaruh. Perkenalkan diri dan sebagai apa? Siapa? Gua. Iya. Nama gua Eko PW. Gua nggak tahu sih mau disebut sebagai apa gitu loh. Nah, menurut lo gua sebagai apa? Yang lo tekunin apa? Yang gue tekunin lebih ke apa ya? Lebih ke desain Desain grafis ya. desain grafis. Soalnya desain grafis tuh kadang bisa bercabang kemana-mana gitu loh. Karena basicnya semua bakal dari desain. Belakangan lo juga dikenal sebagai seorang visual joki. Gua nggak nyebut gua sebagai visual joki sih ya. Cuman gua orang yang bukan terperangkap sih, apa ya? Terjeblos ke dalam dunia itu gitu loh. Yang awalnya emang nggak ada niatan untuk kenal dunia itu. Emang berawalnya karena diminta tolong untuk ngebikin satu project video yang bakal ditampilin satu band gitu loh. Dari situ ada beberapa orang yang tahu, yang akhirnya ayo coba bergerak di bidang itu. Kita ngegarap ini gitu. Tapi dari gue sendiri sih, gue basicnya untuk bikin motion nggak ada. Karena gue nggak sekolah motion, gue nggak sekolah desain, jadi nggak tahu gue untuk apa ya, istilah-istilah dari dunia-dunia yang seperti itu. Gue nggak terlalu paham secara akademisnya. Tapi kalau secara teknisnya mungkin sedikit-sedikit gue paham sih. Jadi nggak bisa nyebutin apa ya, style gitulah. Gue nggak paham sih. Istilahnya itu sih. Berarti lo otodidak ya? Ya, otodidak. Mulai dari kapan lo mulai mempelajari desain grafis dan mulai terjun ke visual joki tadi ya? Desain gue mulai kisaran tahun 2007-2008 kalau nggak salah. Itu berawal dari tukang sablon pang, namanya Deden. Bukan, kenapa Deden? Kalau ada yang tahu itu dulu namanya Om Codot. Almarhum ya? Almarhum, personil dari The Bombers. Itu karena dulu gue sering nyablon ke dia, sedikit-sedikit tuh gue pengen tahu gitu, dia ngebikin apa sih gitu. Dari gambar bisa jadi bermacam-macam, dari satu gambar tambah gambar satu lagi. Sebenarnya dulu tuh masih kayak comot-comotan, manipulasi gambar lah istilahnya. Dari situ belajar, pindah ke beberapa orang lagi yang bisa desain juga. Ada, gue sempat belajar ke Om Ake Splois, Maxi Billy, sempat juga belajar ke Tian Despelwick. Jadi semuanya rata-rata orang-orang yang autodidak sih, bukan orang-orang yang bergelut secara pendidikan di situnya. Kalau untuk visual joki prosesnya gimana? Oh iya, visual joki sih kisaran tahun 2 tahun terakhir ini deh. Berarti berapa tuh? Sekarang 2020, 2018, 2017, dari 17 lah. 17 akhir. Di situ sih. Project pertama itu yang tadi gue sebutin untuk band, untuk ngekonsepin satu bandnya. Setelah itu ada beberapa band lagi. Setelah itu lanjut ke lebih apa ya? Ke konser, tapi secara festival, nggak terpaku satu band, jadi semua band dibabat habis gitu sih. Jadi dari situ sampai sekarang. Menjadikan yang mana? Desain grafis atau visual joki? Visual joki sama desain grafis. Kalau secara gue pribadi ya, yang pernah gue alamin, karena di visual joki ada bagian dari salah satu desain grafis. Jadi gue nggak bisa ngejawabnya tuh, agak bingung gitu loh. Karena itu udah satu paket bisa dibilang. Jadi apa yang gue jalanin di desain grafis bakal bisa dijalanin juga di mana namanya? Visual joki. Visual joki itu orangnya. Maksudnya motionnya lah gitu lah. Motion grafisnya. Jadi menjanjikan yang mana? Menjanjikan yang mana karena ada satu paket gitu loh. Tapi kalau secara gini, kita bahas di dua bidang yang berbeda gitu ya.
Kalau secara balik lagi gue kerja sebagai visual jockey, bukan sebagai desainer. Kalau yang gue alamin ya, nggak tahu mungkin orang-orang di luar sana mungkin pekerjaannya sama kayak gue, tapi ini yang gue alamin. Menurut gue sih lebih besar di visual jockey dibanding di desain. Karena orang yang bekerja di lapangan tuh kadang terlihat capeknya gitu loh. Jadi saat itu keringat lo tuh harus dibayar lebih. Itu sih karena sudah bekerja 2 kali. Di rumah iya, langsung ke lapangan. Kalau di desain grafis sendiri rata-rata untuk digital, gitu kan. Kita bekerja di rumah, di kantor atau dimanapun itu, kita bekerjanya udah di situ aja. Jadi orang anggapnya gitu doang gitu loh. Nggak kelihatan keringatnya gitu. Padahal otak kita tuh lebih berpikir lebih untuk menghasilkan apa yang klien mau sebenarnya. Di balik layar itu ya. Iya. Cuman klien nggak mau tahu apa yang aku rasakan. Ya, gitulah. Tapi lo pernah menggambar atau mendesain sebuah desain yang absurd sebetulnya, tapi klien lo malah suka? Nah, itu yang aneh. Beberapa klien sebenarnya menurut gua bikin biasanya gini. Gua bikin beberapa pilihan opsi untuk klien-klien itu. Minimal gua bikin 3. Dari 3 itu biasanya gue bikin 1 menurut gue oke, karakter gue banget. Kedua yang mainstream. Yang ketiga yang biasa deh. Tapi gini loh, di dalam seni atau di desain gitu, lukisan nggak ada yang bisa dibilang jelek ya. Maksudnya selera orang berbeda-beda gitu lah. Nah tapi menurut gue di desain yang ketiga ini bukan selera gue, tapi si klien itu malah memilih yang ketiga. Itu yang apa ya, ini orang nggak punya jiwa seni yang tinggi apa gitu tuh. Sense of art-nya. Nah itunya tuh kayak nggak ada gitu. Cuman aneh aja jadinya. Menurut gue yang bagus nomor 1, tapi selera dia di nomor 3. Jadi nggak bisa disamaratakan masalah selera ya. Tapi kalau kayak gitu akan dimasukkan dalam portofolio lo nggak sih? Enggak. Nggak bakal. Nggak bakal gue masukin portofolio. Yang gue masukin yang menurut gue oke aja. Coba gini, dari beberapa klien banyak gitu ya, yang rata-rata gue masukin portofolio adalah karya yang nggak dijual rata-rata. Jadi emang karya yang gue buat sendiri, khusus lagi iseng atau lagi pengen bikin, itu yang menurut gue oke nih jadi portofolio Tapi untuk klien-klien yang bikin itu bukan nggak pernah sih, ada beberapa, cuman rata-rata nggak masuk kategori ke portofolio gue gitu loh. Kalau di portofolio mungkin gue dikit gitu, karena selera guanya ya menurut gue terbatas ya. Tapi kalau hasilnya bejibun di harddisk gue, sampai dari tahun kapan sampai sekarang juga masih kesimpan itu. Kenapa nggak lo hapus? Soalnya gini, kadang gini, klien itu kita ngomongin dia udah bikin dari tahun 2017, sekarang 2020. Di tahun 2020 dia pasti minta, "Mas, filenya masih ada enggak mas?" After salesnya gue pasti masih ada. Oh masih ada nih mbak gitu loh. Padahal kan seharusnya klien itu menyimpan data dia, di save di penyimpanan dia udah aman. Kalau butuh apapun dia udah ada. Tapi dari beberapa klien kejadiannya sama kayak gitu, masih minta gitu loh. Sampai kadang klien gue udah kasih beberapa file format yang untuk disimpan, mereka yang pakai cuman rata-rata JPEG-nya doang. PNG-nya dipakai, mentahnya dipakai berarti. Iya nggak dipakai, aneh gitu loh. Padahal kan fungsinya untuk ya kepercetakan, untuk apa, untuk ditempel di mana gitu kan. Malah mereka nggak make. Unik ya. Tapi ya, karena duitnya kecil. Iya, karena klien Siapa adalah mas? raja gitu kan. Ya mau gimana, umat mah gimana nabi jatuhnya gitu kan. Tapi saya mas. Kalau sejauh ini bagaimana lo melihat orang-orang menghargai karya lo atau orang-orang sejawat dengan kerjaan lo? Dari beberapa orang sih mungkin ada yang standarnya aja deh, saat kita mengupload karya mereka mengapresiasi lah dengan komen, dengan like. Mungkin dan ada beberapa orang juga yang saat sudah dibikinkan karyanya mereka cetak, mereka pajang. Itu salah satu apresiasi yang menurut gua lebih dari uang sih. Ada beberapa karya yang dibuat untuk teman-teman tanpa dibayar, tapi mereka mengapresiasinya dengan lebih.
dibandingin orang-orang yang beli udah. Apalagi yang paling sedihnya gini, bukan apresiasi ya, apa ya, kebalikan dari apresiasi apa, tidak menghargai lah. Mereka sudah minta bikinin, oke, gue mau, tapi tiba-tiba udah nggak ada komunikasi lagi dari mereka, tapi itu karya itu dipakai tanpa bilang oke mas makasih atau apa gitu. Setelah gue kirim segala macamnya, nggak segala macam sih, previewnya udah mereka pakai tanpa bilang apapun. Itu sih yang nggak mengapresiasi gitu loh. Banyak tuh yang kayak gitu. Banyak berarti. Banyak sih kayak gitu. Seenggaknya gini, saat kita bikinkan, minimal ada komunikasi berlanjut aja. Itu aja. Ini untuk apa ya, karya yang dibuat secara sukarela gitu lah ya. Karena gua suka, dia suka gitu loh. Yang tidak berbau-bau money orientednya gitu loh. Kalau masalah udah money oriented, terserah mereka mau pakai mau enggak, urusan mereka, karena mereka udah bayar. Gitu kan. Lebih mahal mana? Jasa mendesain atau jasa jadi visual joki? Udah jelas pasti visual joki. Karena di visual joki kita harus ngedesain dulu. Kita bikin konsepnya, didesain, kita aplikasikan ke video, ke 3D-nya, baru dijadikan motion. Ya semua kan di basicnya didesain. Karena jadi di visual joki pasti juga ngebayar apa yang gue desain, kecuali gue dibayar visual hanya sebagai visual joki, tidak pembuat materinya ya. Yaitu bisa dibilang sama aja, karena di visual joki kadang di festival gitu kan kita tinggal datang tanpa materi kan, kita tinggal main gitu kan. Kalau kita ngonsepin untuk perform atau untuk sebuah event kan kita udah kerja dari berbulan-bulan sebelumnya gitu loh, udah terkonsep, kita desain juga untuk ini segala macam. Jadi itu bakal lebih tinggi dibanding hanya apa ya, datang ngopret langsung gitu loh. Belakangan ini kan apa, job desk untuk visual joki mulai naik ya, down lah ya di beberapa tahun belakangan. Sebagai seorang desainer dan juga visual joki yang ya meskipun tidak terlalu lama, tapi untuk di skala lokal sini, home base ini, mungkin lo jadi salah satu orang yang menjadi catatan gitu ya. Mengapa sih kalau lo lihat sebuah event tuh perlu adanya visual joki atau juga mungkin materi visual yang harus ditampilkan? Selain visual promo ya, misalkan kayak produk gitu ya, tapi ini visual yang untuk yang benar-benar terkonsep. Betul. Gitu ya. Kenapa harus terkonsep dan harus memperhatikan secara visual? Saat gue di hire untuk hanya memainkan, gue bakal mainkan yang tidak apa ya, tidak terkonsep. Jadi main aja gitu, walaupun ya nggak main-main aja gitu, maksudnya disesuaikan dengan situasi kondisi gitu ya. Cuman dengan adanya mereka harus memperhatikan di visual itu, event mereka tuh bakal lebih terkonsep, bakal lebih apa ya rasanya ya, orangnya tuh anjing nih event gitu loh, gua tahun depan pengen nontonin lagi. Dari lighting, dari sound, dari visual, dari artisnya, terkoordinasi apa ya, terbuat satu jalinan kasih gitu loh. Jadi ngebuat mereka ciamik. Jadi itu visual adalah salah satu bagian terpenting di dalam sebuah event gitu loh. Bukan sebuah event juga, tapi kalau kita ngomongin event, salah satu yang terpenting. Visual juga kan bisa dipakai di berbagai media juga kan, nggak cuma di event doang gitu loh. kenapa saat ini sebuah event dinilai penting memakai visual? Salah satunya itu ngebikin sebuah tampilan yang lebih wah gitu loh. Penyampaian pesannya lebih dapet. Soalnya kan gini, orang itu melihat lebih enak. Jadi apa yang dia lihat bisa dia bayangkan. Di audio pun sama, saat dia dengar dia bisa membayangkan seperti apa. Tapi saat penyampaian pesan di dalam sebuah visual itu pasti ada yang tersembunyi, yang membuat orang-orang tuh berpikir masing-masing. Gue punya pikiran, gue ngeliat visual ini, tapi si pembuatnya ini tidak mengatakan maknanya apa, biar orang-orang penonton lah mentafsirnya berbeda-beda gitu loh, sama kayak buku. Ya kurang lebih gitu deh. Artinya itu juga bisa membuat packaging gitu tadi ya? Iya, packaging yang lebih menarik, gabungan antara lighting, sound, visual, ngebuat sebuah penampilan yang lebih keren sih. Jadi lo ini mau disebut sebagai seorang desain grafis atau visual joki? Dulu tuh gue cita-citanya Power Ranger ya? Power Ranger. Ternyata jadi Power Blue. Bukan.
jadi desain grafis. Enggak, gua di bio gua tulisnya gini. Dulu cita-citanya jadi Power Ranger, tapi sekarang jadi desainer. Kalau nggak salah gitu deh di Twitter gua. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Gue pernah baca sih itu. Iya. Wah, lo yang paling menyentuh tuh itu. Soalnya dari dulu gua demen Power Ranger sih. Jadi baik lagi desainer, desain grafis atau visual joki. Semuanya garap lah. Garap ya. Garap lah, duit. Duit. Cuan aja sekarang malah. Untuk menjadi seorang visual joki susah gak sih? Ini yang gue rasain ya, yang gue baru banget nih. Menurut gue sih hanya untuk praktek gampang, hanya untuk praktek ya. Tapi kalau untuk mendalami susah, apalagi untuk membuat motion grafisnya, itu yang susah banget. Sampai sekarang pun gue masih dalam tahap pengenalan basic untuk mempelajari lebih lagi. Kalau untuk sebagai visual jokinya sendiri sih bisa dipelajari, gampang kok itu. Kalau untuk jadi visual joki doang ya. Tapi yang penting sense of art-nya itu loh. Penentuan tema yang dipakainya, karena itu berpengaruh pada ambience yang ditampilkan kepada penonton sebenarnya kan. Kalau lo membuat sebuah materi visual, apa referensi yang lo buat gitu? Apakah dari materi dari klien yang kasih, atau lo tambahin bumbu-bumbu lain yang membuat ini berbeda gitu? Tergantung dari kliennya sih. Kalau kliennya biasanya corporate tuh saklek, harus gini. Kalau klien-klien event biasanya asik sih, jadi mereka bebas ekspresiin menurut lo. Kalau klien tapi gitu, corporate lebih tahu sendiri kan. Nah apa? Paham lah. Potong pajak kan nih. Jadi lo kalau mengerjakan mendingan dibikin batas waktu, misalkan 1 minggu itu waktu gua kerja, terserah lo dalam 1 minggu ini mau komplain segala macam revisi, atau lo buat dalam sehari tapi si klien bebas mau revisi kapan aja. Gue lebih baik yang pertama. Gue ngasih penentuan waktu, misalkan gue dikasih jangka waktu 2 minggu, seminggu gue kerjain, seminggu revisi. Cuman jeleknya gini, orang-orang di sini tuh ya, mohon maaf ini ya, jadi saat udah satu minggu pengerjaan, di minggunya lain harus revisi, mereka tuh malah penambahan konten, bukan revisi dong jatuhnya dong. Nambah dong ya. Nambah dong, tapi tidak ada di kontrak. Oh. Kan jadi sayanya dilema. Kalau di pabrik malah itu lembur per jam. Kena itu kena. Anak Kena charge. lembur. Tapi lo gak mau bikin kayak begitu? Apa? Kalau di Indonesia kayaknya belum sih, cuma nggak tahu ya kalau di daerah lain atau orang-orang yang sudah profesional mungkin sudah menerapkan itu loh. Cuman kalau yang gua pahamin di luar tuh mereka kerjanya per jam, jadi ada hitungan kerja per jam. Jam normal ya. Enggak, maksudnya per jam lo budgetnya berapa? Oh. Jadi dihitung per jam. Jadi kalau di sini kan seminggu berapa kali 24 jam? Setuju. Gue sih mending dilama-lamain kalau kayak gitu. Soalnya gitu. Di luar gua pernah sempat beberapa project dari luar, hitungannya kita dibayar per jam. Walaupun kita ngerjain cuma 5 menit, gua lama-lamain. Ya karena ya gitu. Akumulasi aja gitu kan. Ya nggak perlu munafik. Korupsi nggak sih kayak gitu? Korupsi waktu. Korupsi waktu. Kalau boleh tahu berapa nilai bentuknya fresh money ya? Bentuknya benar-benar fresh money di luar barang-barang misalkan kayak rokok, gue yakin pasti lo pernah terima bayaran rokok. Fresh money pertama yang lo terima itu besarannya berapa? Dalam itu dari mana? Dalam apa nih? Jasa desain. Fresh money pertama. Iya. Kalau nggak salah 20.000 deh. Itu ngedesain. Tapi sifatnya pro ya, bukan temen ya. Ya bingung juga. Nah, gue bilang ini kenapa didesain jelek, bukan jeleknya ya. Pengapresiasian orang-orang tuh kurangnya seperti ini gitu loh. Karena mereka menganggapnya gitu doang. Gini deh, logo Pertamina, lo lihat kotak-kotak doang. Harganya berapa M? Iya. Logo BNI, kotak 46 BNI. Betul. Berapa M? Saat kita bikin logo untuk perusahaan, contohnya gue perusahaan ini deh, A, gue bikin huruf A, mereka pikirnya gitu doang.
bukan perusahaan sorry, biasa lah, bukan yang untuk profesional gitu ya. Anggapnya gitu doang. Jadi padahal di situ nilai artistiknya ada gitu misalnya. iya, menurut gua di situ. Jadi apresiasinya itu untuk didesain sih tergantung kliennya juga, nggak bisa diiniin. Cuman ya kalau nggak salah 20.000 sih. Main rokok bungkus ya di konversi. Ah, Jadi visual joki di acara pemerintahan dengan bayaran gede atau jadi visual joki di acara musik dengan bayaran kecil? aduh, tahu lah pasti jawabannya, musik bayaran kecil dong. Oh gitu. Jelas lah, udah nonton gratis gitu kan, kebanggaan untuk megang artis-artis juga gitu kan, jadi untuk portofolio kita gitu kan, enak aja gitu loh. Tapi kalau di pemerintahan ada gubernur, ada wali kota, bupati. Nggak ngaruh. Serius. Bukannya gua nggak nasionalis atau gimana ya, nggak menghormati gitu ya. Lo nggak takut KTP lo dicabut? Ya udah pindah negara kenapa? Suka nih Salah amat. Kalau pindah negara kemana lo? Belanda lah, bisa aja. Tapi nih Mas, lo kan selama ini one man show ya? Enggak juga sih, ada sedikit bantuan lah. Ya. Tetap Pengen inspirasi. sih punya partner yang sama jalurnya kayak lo. Itu yang gua cari. Yang punya pakem. Yang punya pakemnya sama kayak lo gitu. Itu yang gua cari selama ini gitu loh. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya gua lebih enak kerja sendiri dibanding rame-rame. Ya minimal berdua lah ya. Bener ya? Kalau dapat partner berdua satu jalan pikiran, hayu. Cuman sampai sekarang niatan orang-orang itu belum ada ke situ. Ada yang bisa gua ajak, apalagi pengen belajar gini, hayu gitu tuh, jalan bareng gitu tuh. Ya udah gitu doang. Gitu kan. Apa yang membuat lo nggak klop itu? Perbedaan persepsi atau gaya desain? Beda merek minuman kayaknya. Pengaruh sih. Kalau masalah style, setiap orang punya style yang berbeda sih. Cuman kemauan dia-nya itu loh, mau sampai mana gitu loh. Gua pun sampai sekarang gitu masih dipecut sama orang, bukan karena kemauan gua sendiri. Gua bisa ini, dipecut lagi harus bisa ini, dipecut lagi harus bisa ini. Awalnya gua anjing, gua sendiri yang ngerjain semuanya. Lo nyuruh-nyuruh doang, tapi saat gua udah bisa, gua berterima kasih gitu loh. Oh, maksud dan tujuan lo untuk mecut gua bisa ini tuh baru kerasanya sekarang. Gua walaupun nggak bisa yang lain, lebih ke desain lah gitu ya. Seenggaknya gue bisa udah kenal yang ini, kenal ini, konsep-konsep ini dari desain doang ke 3D, ke video. Jadi pecutan itu bikin kerasanya pas udah mulai ngerasain dompet terisi gitu loh. Dompet keisi, oh iya ya menurut gua. Ketika merasa jadi kapitalis itu ya? Nah, Tapi semua itu berawal gini. Idealis tuh kapitalis. Kapitalis tuh idealis, orang nyerah. Nggak tahu ya, menurut gua. Nggak tahu. tapi lo pernah nggak ngedesain buat surat undangan nikahan? apa Bikin apa sendiri. Apa lo bikin sendiri waktu nikah? apa aja bos, bos. Bingung gini. Gua tuh nggak bisa kayak punya idealis yang tinggi untuk masalah desain. Gue punya beberapa teman desainer yang nggak mau sama sekali menyentuh kayak project-project untuk bikin flyer, leaflet, brosur, undangan atau lain-lain gitu. Mereka lebih ke fokus ke desain yang menurut dia, stylenya dia gitu loh. Tapi gue dari dulu dicekokin sama orang-orang tuh harus ngebuat ini, jadi gue nggak punya style yang seperti apa gitu loh. Ya udah, semua garap ayo gitu loh. Banyak order aja berarti ya? Ya Tapi gitu. pengennya di mana? Pengennya di mana? Kalau gue sih lebih seneng ke vektor, Sektor. ilustrasi vektor. Equipment yang lo pakai untuk saat ini dari mulai ngedesain sampai lo action di visual joki itu apa aja sih? Perangkatnya apa aja? Iya, perangkatnya apa aja? Biar untuk kayak pemula-pemula nih yang sekiranya akan mau Yang pasti sih satu ikut sih. kayak lo gitu. Yang pasti sih satu ini, komputer sih. Komputer laptop yang memungkinkan untuk menggarap itulah. Minimal spesifikasi gimana tuh? Gak ada spesifikasi yang ini sih sebenarnya. Laptop yang jadul-jadul pun gitu, kalau untuk menggarap desain doang masih sanggup. Tapi kalau udah ke motion ya minimal ya
10 ke atas lah untuk rignya. Ritnya. Last question berarti ya. Yuk. Yolanda, Veranda. Veranda siapa? Bisa Veranda. Veranda siapa? Hah? Veranda siapa? Bos. Ya. Gue nggak tahu Veranda siapa. Jadi ini siapa? Nggak tahu gue Veranda siapa. Oke, thank you Mas Wewe. Oke, thank you. Thank Thank you you. atas waktunya. Makasih banyak. Yo.